Saudara, 24 tahun reformasi diperingati masa buruh dan mahasiswa dengan berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Medan Merdeka Barat, Jakarta. Unjuk rasa diawali dengan long march. Masa berjalan bersama atau melakukan long march dari kawasan Tamrin menuju kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta. Kesejahteraan buruh, upah layak, dan perbaikan kondisi ekonomi jadi sejumlah tuntutan buruh memperingati 24 tahun reformasi yang jadi sejarah penting demokrasi di tanah air. Orangnya terlalu numpuk. Polisi pun menyiagakan pengamanan agar demonstrasi berjalan tertib. Lebih dari 6.000 personel gabungan dikerahkan di sejumlah titik, terutama Patung Kuda Arjuna Wijaya dan antisipasi di depan gedung DPR MPR. Pengamanan berlapis dari lokasi keberangkatan hingga lokasi demonstrasi untuk mencegah penyusup dan ricuhnya demo. Kemudian untuk kesiapan pengamanan sendiri, kita sudah menyiapkan personil untuk menjaga dan mengawal kegiatan ini ya. Kurang lebih 6.600 personil yang kita libatkan. Ada unsur kepolisian tentunya dan juga ada dari unsur TNI juga. 2 titik ya, DPR MPR dan juga di Patung Kuda Monas. ...21 Mei 1998 tercatat dalam sejarah bangsa sebagai Hari Reformasi. Tumbangnya Orde Baru jadi tonggak awal berjalannya proses demokratisasi negeri ini. Namun 24 tahun berlalu, masih banyak pekerjaan rumah menunggu dalam mewujudkan amanat reformasi. Peneliti senior CSIS, Philips J. Vermonte menilai demokrasi Indonesia rentan dengan risiko kolaps tiba-tiba atau berjalan lambat. Faktor ekonomi misalnya, struktur ekonomi masih didominasi kelompok yang dekat kekuasaan. Perilaku politik serta segi institusional, proses elektoral masih dekat dengan politik uang dan korupsi. Proporsional itu dekat dengan tingkat korupsi, gitu. Itu kan sebetulnya gampang saja karena sistem proporsional itu memungkinkan banyak calon yang berkompetisi secara bebas gitu ya, dan tentu saja butuh kampanye dan lain-lain. Akibatnya uang yang beredar banyak, di dalamnya terjadilah uang yang dari sumber ilegal maupun legal. Sebagai penyeimbang, sedianya masyarakat sipil berbekal kemampuan teknokratis atau menguasai pengambilan keputusan di berbagai bidang agar bisa mumpuni dalam mengawasi kekuasaan, serta penegakan hukum tak boleh tebang pilih. Rule of law itu artinya bahwa perilaku hukum terhadap semua warga negara akan sama tanpa kecuali, ya kan? Baik dia yang elit atau yang punya kekuasaan atau yang tidak punya kekuasaan dan tidak elit, dia akan terkena hukum yang sama. Jangan sampai menjadi rule by law. Ketika rule by law artinya orang yang lebih punya kuasa bisa menggunakan hukum untuk mencapai tujuannya. Kelompok masyarakat sipil termasuk media harus bisa mulai memahami aspek-aspek teknokratisme. Kalau kita tidak bisa, kita tentu saja tidak akan bisa mengimbangi negara gitu. Karena negara punya pengetahuan teknokratis dan birokratis gitu. Kalau masyarakat sipil tidak bisa mengembangkan kemampuan teknokratis, dia tidak akan pernah bisa menjadi bagian dari check and balances terhadap pemerintah. Nyala optimisme demokrasi harus dirawat. Lebih dari 2 dekade, kebebasan sipil, menuntaskan pelanggaran HAM, dan memberantas korupsi semestinya jadi bukti nyata menjaga nyala api reformasi. Tim Liputan, Kompas TV. Kita temui jurnalis Kompas TV Alfania Rizky yang memantau demo buruh memperingati Hari Reformasi. Alfa, apa saja tuntutan buruh dan mahasiswa, lalu apa saja nilai yang harus dijaga dalam peringatan Hari Reformasi, Alfa?
Ibrahim dan juga saudara, tepatnya ada 14 tuntutan yang kemudian dipersoalkan atau disuarakan dalam aksi pada hari ini, di mana kalau saya lihat, saya rangkum dari 14 suara tersebut, yang paling utama yang disuarakan oleh para pekerja dan juga elemen masyarakat sipil dan juga mahasiswa yang juga terlibat dalam aksi hari ini adalah bagaimana kesejahteraan dari para pekerja dan masyarakat ini bisa terpelihara atau bisa didapatkan oleh masyarakat di masa reformasi. Tepatnya 24 tahun hari reformasi diperingati per 21 Mei 2022 ini. Pada 24 tahun yang lalu, reformasi ini menjadi harapan baru bagi masyarakat, di mana dari perbaikan segala aspek ini menjadi angin segar pasca Orde Baru ini tumbang. Dan tapi sampai hari ini tentu saja yang menjadi harapan-harapan masyarakat ini dianggap belum terbukti. Salah satunya adalah kesejahteraan masyarakat. Tetapi tidak melulu soal ekonomi. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi faktor atau indikator dari bagaimana terpeliharanya reformasi, tepatnya demokrasi yang menjadi sistem atau menjadi angin segar paling baru yang dijanjikan oleh reformasi. Di mana yang pertama yaitu indikator secara institusional, bahwa masyarakat ini meminta atau berharap agar adanya sistem pemilu atau sistem politik yang bisa dipercaya oleh masyarakat, di mana sistem politik proporsional yang dijalankan di Indonesia ini sudah cukup mewakili berbagai elemen masyarakat. Tetapi kembali lagi, sistem ini ternyata membuat hubungan politik antara masyarakat dengan pemerintah terlihat rumit. Setidaknya itu yang disuarakan oleh masyarakat hari ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ekonomi. Dari sisi ekonomi, kesejahteraan masyarakat yang menjadi tuntutan utama hari ini. Kemudian di secara pandemi, kondisi dari para pekerja ini menjadi salah satu yang terpuruk. Dan yang paling kuat adalah bagaimana Undang-Undang Omnibus Law ini masih menjadi bahasan utama dari para pekerja, masyarakat, dan mahasiswa yang menjalankan aksinya hari ini. Bahwa ekonomi menjadi faktor utama yang membuat reformasi ini terjalankan, ya betul, karena 24 tahun yang lalu krisis moneter ini menjadi salah satu faktor penggerak masyarakat untuk bisa menjalankan atau menjatuhkan Orde Baru. Dan yang terakhir adalah perilaku politik, di mana masyarakat ini menuntut adanya check and balances antara lembaga legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Dan yang paling penting adalah bagaimana kebebasan hak asasi manusia yang kemudian menjadi tuntutan utama dalam aksi hari ini. Karena pemerintah ini menjanjikan bahwa kebebasan hak asasi atau kebebasan berekspresi ini menjadi salah satu yang diamalkan dalam reformasi. Dan yang terbaru bahwa pemerintah ini menjanjikan untuk penyelesaian kasus HAM berat ini akan diselesaikan secara non-yudisial, tetapi sampai hari ini tentu saja penyelenggaraan atau penyelesaian secara hukum yang paling dinantikan oleh masyarakat. Dan yang terakhir yang juga menentukan keberhasilan demokrasi ini adalah bagaimana pergantian kekuasaan pasca atau menjelang pemilu tahun 2024 ini. Setidaknya ini yang kemudian menjadi nilai-nilai yang bisa diamalkan atau yang disuarakan oleh masyarakat pada hari ini, di mana kebebasan berekspresi, kemudian kesejahteraan sosial ini menjadi poin-poin utama dalam memperingati hari reformasi hari ini. Setidaknya aksi sudah berjalan sejak pukul 12:30 lalu, dan sesuai perizinannya Ibrahim dan juga saudara, aksi ini harus selesai pada pukul 5 nanti. Ibrahim. Baik, terima kasih Alva Nia Rizky untuk laporan Anda langsung dari kawasan Patung Kuda, Jakarta.